Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Kita lanjutin materi Java AOP-nya. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu enkapsulasi. Nah, seperti yang sudah saya singgung di pengenalan OOP, bahwa OOP itu punya 4 pilar ya. Dia itu punya 4 konsep yang bikin OOP menjadi OOP gitu. Jadi, keunggulan OOP lah. Takutnya kalian lupa, itu ada enkapsulasi, ada abstraksi, ada pewarisan, dan juga ada polimorfisme. Inilah keempat pilar yang menjadi keunggulan OOP. Kenapa OOP banyak digunakan di berbagai bidang ya, terutama framework. Sadar gak sadar waktu kalian belajar kelas and object ya di materi ke-1 OOP, itu kalian udah belajar atau udah menggunakan yang namanya enkapsulasi. Ya, pasti kalian gak sadar. Jadi, kenapa bisa gak sadar? Karena kalian belum tahu rinci apa itu enkapsulasi. Nah, di video ini akan pendek ya penjelasannya gitu, akan video singkat. Saya hanya akan mendeskripsikan apa itu enkapsulasi. Ya, ini sebagai pengetahuan aja. Jadi, enkapsulasi itu singkatnya adalah mengelompokkan informasi dan menyembunyikan data sensitif dari user. Oke, ada dua definisi di sini, yaitu mengelompokkan informasi dan menyembunyikan data sensitif dari user. Kayak gimana? Kita fokus ke kalimat pertama dulu, definisi pertama, yaitu mengelompokkan informasi. Jadi di enkapsulasi itu kita bisa menggabungkan data ya bersama dengan metode menjadi satu unit gitu. Saya ulangi, menggabungkan data bersama dengan metode yang relevan menjadi satu unit, yaitu menjadi sebuah kelas. Kalau kalian ngeh, data itu adalah atribut ya, atau data membersnya, atau variabel di dalam sebuah kelas. Langsung metodenya itu adalah metode ya, atau fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Si metode ini harus relevan, harus punya korelasi dengan si atribut yang ada di dalam kelas. Dan dijadikan satu unit yang sama, yaitu kelas. Ya, ini adalah definisi singkat dari enkapsulasi untuk mengelompokkan informasi. Di sini saya punya ilustrasi ya. Kan namanya juga enkapsulasi gitu ya. Kita bayangkan ini sebuah kapsul ya. Analoginya adalah sebuah kapsul obat yang mana si pembungkus kapsulnya itu ya, itu adalah sebuah kelas. Bisa kita analogikan menjadi sebuah kelas. Langsung si isinya atau si obatnya itu adalah sebuah data dan metode. Ya, jadi data dan metode itu disatukan langsung dibungkus oleh kelas. Nah, ini adalah proses enkapsulasi di dalam OOP. Jadi OOP itu bisa gini gitu. Ya. Ini adalah sebuah proses enkapsulasi menjadi satu unit kelas yang bertujuan tertentu gitu, yang memiliki maksud tertentu. Untuk definisi yang kedua yaitu menyembunyikan data yang sensitif dari user itu gimana? Untuk menjelaskan definisi ini saya akan bagi ya menjadi materi terpisah. Karena untuk membahas ini itu akan kita bahas di episode selanjutnya karena akan menyangkut yang namanya access modifier dan setter getter. Ya, jadi nanti si kelas ini bisa diakses oleh siapa aja. Apakah si kelas hero ya? Si kelas hero ini bisa diakses oleh package yang berbeda? Apakah bisa diakses oleh kelas yang berbeda? Gitu, ya. Apakah bisa diakses oleh metode yang berbeda? Itu kita akan bahas di materi access modifier dan setter getter. Semoga dapat dipahami penjelasan singkat dari enkapsulasi ya di dalam OOP. Nah, kalau kalian ingat waktu kalian belajar Java OOP di materi kelas dan objek, kita udah belajar studi kasus membuat hero ya dari sebuah game, yaitu hero Paquito ya dari game ML. Nah, kan hero Paquito ini seperti yang kita tahu punya beberapa data, punya beberapa perilaku ya. Jadi nanti saya pengen hero-nya itu punya nama, punya darah ya, punya kekuatan, punya pertahanan, dan juga si hero bisa melakukan yang namanya attack ya atau menyerang, bisa nyekill atau mengeluarkan jurus, dan bisa bergerak tentunya. Nah, dari data-data ini kita kelompokkan mana yang akan menjadi data member atau atribut, mana yang akan menjadi metode atau method. Nah, proses inilah yang disebut enkapsulasi. Jadi nanti si atribut dan metode ini kita buatkan ke dalam satu kelas bernama hero. Seperti itu. Ya, semoga dapat dipahami konsep enkapsulasi di dalam object oriented programming. Nah, ini adalah contoh lain dari proses enkapsulasi ya.
Untuk contoh paling kiri itu yang pertama itu dari tutorial sebelumnya, yaitu bikin kelas hero. Langsung ada kelas lain, yaitu kelas minion, yang memiliki atribut dan metode yang berbeda. Langsung ada kelas item, atribut dan metodenya juga berbeda. Jadi setiap kelas itu memiliki maksud tertentu gitu. Jadi dipisah-pisahkan, enggak dibuatkan dalam satu kelas. Ini adalah proses enkapsulasi, yaitu mengelompokkan informasi ya. Jadi data member dan metode itu dibikin satu unit. Nanti ini tinggal dibuatkan objek dan kita bisa pakai seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Udah deh, buat video sekarang singkat banget ya. Soalnya saya cuman ngasih informasi tambahan lah bahwa kalian itu sebenarnya udah belajar yang namanya enkapsulasi, udah pakai yang namanya enkapsulasi di dalam OOP. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah insight untuk kalian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you.